Halo semuanya, kembali lagi di Yuk Talk, dan di video kali ini kita bakalan bahas mengenai luka di balik stereotype Gen Z. Dan kita juga bakalan bahas mendalam mengenai kenapa sih Gen Z kayak gitu. So, untuk itu kita undang salah satu Gen Z yang bakalan kita tanya-tanya hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Wanda Muhtar dan biasa dipanggil Wanda. Ngomongin soal Gen Z, milenial, dan boomer, kayaknya emang gak ada habisnya sih. Kalau kamu orang yang aktif di media sosial, ya mungkin aja kamu sering gitu nemu komentar orang-orang yang ngebawa tentang generasi, ngebanding-bandingin antar generasi, atau mungkin ngelawak tentang suatu generasi. Kadang juga dikaitkan sih dengan daerahnya, kayak misal Depok lah, Jaksel, Bandung, dan lain sebagainya. Dan kita mungkin juga pernah dengar bahwa banyak tuduhan-tuduhan ke Gen Z ini. Generasi yang katanya generasi yang manja banget, gampang stres dan dikit-dikit healing, jompo, suka pakai koyo, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang muncul di benak kita, kenapa sih Gen Z punya banyak stereotip buruk dari generasi-generasi sebelumnya? Nah, jadi gini, kalau menurut aku dari bacaan-bacaan yang aku baca, yang cukup menarik ternyata Gen Z itu kayak gini. Karena apa coba? Karena masa kecil kurang bahagia atau MKKB. Ini terjadi ternyata di 60% partisipan di penelitian di Amerika. Jadi di Amerika tuh ada penelitian meliputi orang-orang di atas 18 tahun. Ternyata orang-orang di sana mengalami yang namanya masa kecil kurang bahagia alias MKKB. Contohnya, misalnya secara emosional anak ini dikatain gitu pas kecil, alah bodoh kamu jadi anak dan lainnya sebagainya. Nah, itu kan kata-kata yang kasar yang menyakiti hatinya. Itu sebenarnya adalah contoh masa kecil kurang bahagia. Nah, yang kedua yang cukup banyak adalah ketika orang tua berpisah atau cerai. Kedua hal inilah yang bisa nyiptain yang namanya broken home. Nah, itu kan di Amerika ya. Kira-kira di Indonesia bagaimana? Apakah mungkin lebih rendah atau sama saja? Dari penelitian yang aku baca ya sama juga. Jadi ada salah satu penelitian Indonesia membahas ketika orang mengalami depresi, salah satu penyebabnya adalah karena masa kecil kurang bahagia. MKKB yang terjadi karena mungkin dikatain sama orang tua sampai kena mental, atau mungkin karena berasal dari keluarga broken home, dan pasti bakal berdampak buat kesehatan mental, kesejahteraan hidup anak-anak di masa depan. Saya sih susah juga ya kalau kita mau nyalahin orang tua sepenuhnya, karena orang tua kita juga itu hidup dengan MKKB juga cuy. Kayak kalau kita lihat Indonesia tahun 45 itu ada apa coba? Di Indonesia lagi merdeka dan mungkin ada perang sama Jepang atau sama Belanda. Jadi ketika orang tua stressful, apa yang terjadi coba? Ya mereka ngasuh anak juga acuannya adalah stressful tadi gitu. Hal-hal yang stressful itu udah jadi makanan sehari-hari mungkin bagi mereka. Nah, tapi emang benar apa? Anak-anak yang orang tuanya dulu kena mental akibat perang atau sebagainya bakalan berdampak nih kepada anaknya. Benar, nama teorinya adalah intergenerational transmission of trauma, yang artinya trauma yang dimiliki oleh nenek. Misalnya belum sembuh itu akan menurun ke ibu dan terus menurun lagi ke anaknya. Ini singkatnya ngabarin bahwa adanya kesinambungan antar generasi yang terjadi karena dua hal. Pertama genetik, yang kedua adalah lingkungan alias cara pengasuhan. Jadi anak-anak dari orang tua yang mengalami trauma karena kondisi yang dialami itu akan rentan lebih berisiko untuk memunculkan sikap yang sama dari orang tua itu. Jadinya ada faktor keturunan dan pengasuhan yang bisa terjadi terus-menerus. Nah, sekarang mungkin di benak teman-teman sudah kebayang ya kenapa sih mental illness terjadi.
kenapa sih Gen Z kayak gini? Bisa jadi karena faktor sebelumnya juga, dan karena memang zaman udah berubah. Dan kenapa kita dikata-katain sama orang di generasi atas? Ya mungkin karena nggak relate aja sama mereka. Dan kedua mungkin karena nggak dapat edukasi. Dan ketiga ya juga kebiasaannya udah beda. Dan ini pasti berpengaruh nih ke Gen Z, baik secara positif ataupun negatif. Nah kalau misal positifnya ya jelas sekarang kita jauh lebih aware lagi, jauh lebih terbuka, dan lebih terbuka sama internet, sama edukasi. Terus juga pengasuhan positif juga lebih udah tahu. Dan yang jelas sekarang kita itu udah diberkahi sih, diberkahi dengan awareness ya, diberkahi dengan kesadaran bahwa banyak hal yang sebelumnya kita lakukan itu salah, yang sebelumnya orang tua kita lakukan itu salah. Dan yang paling penting sih adalah untuk melatih awareness itu supaya kita bisa dapat pelajaran dari situ, bukan cuma bisa nyalahin si boomernya, tapi juga untuk nyalahin diri sendiri, misalnya ngerasa terlalu dimanja atau terlalu banyak healingnya gitu. Dan ini juga bisa berguna sih untuk zaman kedepannya, bagaimana kita menjadi parenting, bagaimana kita menjadi orang tua yang bagus untuk generasi selanjutnya. Nah itu dia bincang-bincang kita hari ini bersama para Gen Z, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi ketika orang tua stressful, apa yang terjadi coba? Ya mereka ngasuh anak juga acuannya adalah stressful tadi gitu. Hal-hal yang stressful itu udah jadi makanan sehari-hari mungkin bagi mereka.